Guys, aku ada saran tema nih buat kelompok kita. Apaan tuh? Nama topiknya healing atau coping mechanism? Emangnya kenapa sama healing? Kemarin tuh aku bilang ke Yuan kalau aku pengen healing ke pantai gitu, tapi Yuan bilang itu salah, namanya coping mechanism. Apaan coba bukannya healing kan? Iya, benar namanya healing. Iya, salah tuh. Yang benar itu coping mechanism. Coping mechanism itu usaha untuk mengurangi stres. Bisa berupa pikiran atau tindakan, baik yang positif atau negatif. Contohnya ya kita banyak tidur, banyak aktivitas untuk melupakan stres dan lainnya. Gak paham. Paham. Gak paham. Belum paham juga. Nah, aku punya nih video tentang coping mechanism. Yuk disimak. Oke. Masa pandemi gini bikin stres gak sih? Udah ruang gerak dibatasi, sekolah online, kerja pun dari rumah, pergi-pergi harus mengikuti protokol kesehatan, ditambah lagi harus wajib vaksin. Nah, gimana tuh cara ngatasinya? Salah satunya bisa dengan coping mechanism loh. Menurut Sarafino, coping merupakan usaha dalam menetralisasi dan mengurangi stres. Coping dapat berupa segala pikiran atau tindakan baik positif maupun negatif yang dilakukan untuk mengurangi kondisi stres. Menurut Lazarus dan Folkman, coping terbagi menjadi dua. Yang pertama, coping yang berfokus pada masalah. Biasanya, individu berusaha langsung menghadapi masalah dengan cara mencari sumber masalah, mengubah lingkungan yang menyebabkan stres, dan berusaha menyelesaikannya. Mekanisme ini akan cenderung digunakan oleh individu apabila ia yakin mampu mengubah situasi dan mengendalikan permasalahan tersebut. Nah, coping ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada planful problem solving. Dalam coping ini, biasanya individu berusaha memecahkan masalah dengan tenang dan berhati-hati, disertai dengan pendekatan analisis untuk pemecahan masalahnya. Yang kedua ada confrontive coping. Coping ini menggambarkan reaksi agresif individu untuk mengubah keadaan dengan skala resiko tertentu. Selanjutnya ada seeking social support. Biasanya individu mencari dukungan dari pihak luar, baik berupa informasi, bantuan nyata, maupun dukungan emosional. Coping jenis kedua ini disebut dengan coping yang berfokus pada emosi, digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres. Biasanya, individu akan cenderung menggunakan mekanisme ini jika ia merasa tidak mampu untuk mengontrol masalah yang ada. Coping ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada distancing. Biasanya, individu akan berusaha untuk tidak melibatkan diri dalam permasalahan dan juga menciptakan pandangan-pandangan positif terhadap masalah tersebut. Yang kedua ada self-control. Dalam coping ini, individu berusaha untuk mengatur perasaan dan juga tindakan. Yang ketiga ada accepting responsibility. Dalam coping ini, individu berusaha untuk mengakui peran dirinya dalam permasalahan yang ada dan mencoba untuk meletakkan segala sesuatu dengan benar sebagaimana mestinya. Yang keempat ada escape avoidance. Dalam coping ini, biasanya individu akan menghindar atau melarikan diri dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, yang terakhir ada positive appraisal. Dalam coping ini, individu berusaha untuk menciptakan makna positif dengan memusatkan pada pengembangan personal dan juga melakukan sesuatu yang bersifat religius. Nah, dari semua jenis coping mechanism tadi, mana nih yang paling cocok sama kamu? Tulis di kolom komentar ya. Jadi itu yang namanya coping. Terus healing apaan dong? Healing itu proses penyembuhan luka diri dari luka batin atau mental yang diakibatkan oleh berbagai hal. Luka batin itu sendiri bisa muncul dalam bentuk perasaan sedih yang mendalam, gagal, cemas, yang mengarah kepada kondisi depresi. Contohnya ya berpikir positif, fokus sama diri sendiri, atau berpikir dengan kesadaran penuh dan menjadikan penyesalan itu sebagai kekuatan. Gitu teman-teman. Kalau mau yang lebih jelas lagi, nonton video yang satu ini yuk. Balik lagi ke channel aku, mahasiswi psikologi, dan di minggu ini kita bakal bahas self-healing. Apa sih itu self-healing? Pasti banyak deh di antara kalian nih yang lagi sibuk kuliahnya, sibuk sekolahnya, lagi banyak tugas, atau bahkan lagi pada
hektik ujian. Pasti itu self healing. Pasti banyak deh di antara teman-teman kalian tuh yang ayo dong kita self healing, jalan-jalan ke pantai atau ke gunung, atau ada yang ngajakin road trip, jalan-jalan keluar kota. Nah, tapi sebenarnya self healing itu apa sih? Kita semua tuh perlu tahu definisi self healing biar kita nggak salah kaprah nih, ngomong doang tapi nggak tahu artinya. Self healing merupakan salah satu metode yang dianggap bisa membantu seseorang untuk menghilangkan stres karena secara harfiah mengandung makna penyembuhan diri. Self healing. Kata healing sendiri diartikan sebagai a process of cure, suatu proses pengobatan atau penyembuhan. Maksud self-healing menurut Crane and Ward tahun 2016 ini dimaksudkan sebagai suatu proses pengobatan atau penyembuhan yang dilakukan sendiri melalui proses keyakinan sendiri dan juga didukung oleh lingkungan dan faktor eksternal penunjang. Selain itu, tujuan dari self-healing sendiri adalah untuk memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan, dan membentuk pikiran positif dari apa yang telah terjadi. Saat kita sudah berhasil melakukan self-healing, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih tegar dalam menghadapi kesulitan, kegagalan, dan trauma di masa lalu. Nah, self-healing ini ada banyak loh macamnya. Ada forgiveness, gratitude, self-compassion, mindfulness, positive self-talk, expressive writing, relaksasi, manajemen diri, dan ada juga imaginary. Nah, terus gimana nih Kak sama tadi yang disangkut pautin terus sama alam? Istilah healing itu, jadi teman-teman udah tahu ya, tidak selalu disangkut pautkan sama jalan-jalan ke alam terbuka, karena healing itu nggak sesederhana itu. Walaupun iya, alam adalah salah satu cara kita bisa dapat energi dan ketenangan. Memang ada kok terapi di alam, dan menurut teori alam tuh memang baik, tapi nggak semua orang juga bisa healing ke alam. Sekian dulu dari aku. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa ditaruh di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you! Oh gitu ya? Gimana? Udah pada paham semua kan? Udah. Udah. Oke, karena udah pada paham semua materi healing sama coping mechanism, let's go kita kerjain tugas kelompoknya. Let's go! Let's go! Let's go.